Gimana perasaan Anda tentang KKN? Ya enjoy. Enjoy. Menang naon bae KKN teh anjing. Anu ku aing rasanya KKN ayeuna tahun ieu nyada pertamanya gitu angkatan orang. Pengalaman pasti dapat gitu. Contohnya Kayak halnya orang-orang memikirkan sebelum KKN masih berpikir tentang ya ada yang ngobrol gitu sama orang yang udah KKN. Oh, KKN teh harus bikin program gitu katanya gitu. Makin banyak program makin bagus katanya gitu. Cuman setelah dipikir-pikir, setelah dirasa pas hari H KKN dia, ternyata yang perlu itu ya kita apa ya namanya, membantu desa untuk melakukan suatu perubahan gitu. Dari segi apapun gitu. Misal nih Desa Payung kan memiliki sumber daya alam yang luar biasa menurut saya gitu. Cuman memang stakeholdernya itu pada ya mereka pengen bergerak, tapi yang dipikirkan apa namanya pertama itu ya masalah keuangannya gitu. Ya bukan berpikir tentang gimana konsepnya kayak gitu. Itu. Dan ternyata ini adalah salah satu tugas dari KKN gitu. Gitu. Kita nggak perlu bikin program, kita hanya membantu aja gitu. Kita menurut mana kumaha tah KKN? Apa sih yang Anda pikirkan tentang KKN gitu? menurut orang mah KKN tuh healing. Yo, terus Tapi emang semua kampus teh gitu tah. Maksudnya semua universitas gitu. Jadi ngayakeun KKN di waktu liburan iya liburan akhir gitu. Sih sebenarnya memang tergantung dari instansinya gitu. Oh. Ada juga apa namanya kampus yang memang lagi pembelajaran gitu. Ya dijadikan salah satu mata kuliah gitu. KKN tuh. Oh, gitu. Itu. Ya. Sebenarnya aya di KKN teh aya tilu metode. Tiga metode KKN. Nah, 3 metode KKN teh ada mandiri, terus ada partisipasi, par, ada tematik. Yang lebih menarik dari 3 metode itu adalah metode tematik. Awalnya itu kita survei dulu kan, survei ke salah satu desa yang mau dijadikan objek gitu. Terus kita diskusi di situ, minta data profilnya terlebih dahulu gitu. Nah, sebelum terjun teh kita korelasikan dengan ide-ide dan juga gagasan kita gitu. Itu tematik. Yang paling kuat itu metode mandiri gitu. Menurut kita karena kita metodenya mandiri, nggak ada gambaran sama sekali. Jadi pusing deh, kakek ini mau gimana nih? Ya udah mandiri aja lah. Tapi enjoy. Tapi alhamdulillah dengan seiring berjalannya waktu, banyak informasi yang tertuang dari beberapa pendapat setiap individu kelompok gitu. Nah, hingga pikiran itu bersatu sampai sekarang. Ini sebenarnya metode mandiri tapi rasa tematik gitu loh. Ya emang mahiwal sih kita. Tapi alhamdulillah sih wawasan itu ya, sangat kerasa di metode mandiri. Gini Gus, menurut pandangan orang ya, yang namanya KKN tuh kayaknya teh seolah-olah kita teh harus, kan KKN mah kan desanya, jadi seolah-olah harus ke desanya teh desa kampung, desa terpencil gitu kan. Itu menurut pandangan orang. Nah, padahal kan bisa dibilang ya bisa jadi dong di desa sendiri gitu naon meureun. Tidak jadi masalah. Nah, tapi kenapa orang-orang teh milih desa yang terpencil, desa yang desa bisa dibilang desa di kampung gitu kan. Padahal bisa aja di desa-desa yang dekat kota. Pertanyaannya, kunaon
nggak di desa-desa kota aja gitu. Karena emang yang ya oke, misalkan di desa apa ya, desa terpencil karena emang alasannya ingin mengembangkan atau memajukan desa. Padahal yang desa dekat-dekat kota juga belum tentu desa maju, belum tentu desa berkembang. Itu gimana menurut pendapat mana? Itu sih karena memang banyak sudut pandang tentang pendapat-pendapat tersebut. Terlebih lagi memang ada stigma bahwa KKN itu ya kita mengembangkan sebuah desa. Itu yang menjadi itu alasan untuk kita mencari desa yang tertinggal gitu. Padahal kan desa kita sendiri juga tertinggal, bisa dibilang tertinggal gitu. Cuman kan bukan berarti kan semakin jauh kita KKN semakin bagus nilainya, bukan berarti kayak gitu. Bukan berarti kayak gitu. Pandangan mahasiswa itu ya kayak gitu ya, mereka inginnya KKN nanti yang di jauh-jauh baik. Karena banyak stigma yang mendoktrin orang-orang KKN gitu. Ya kan kita harus ngembangin sebuah desa gitu. Jadi kita ngambil yang desa yang tertinggal, bener-bener tertinggal teh antara pusat pemerintah sama desa tersebut itu jauh banget gitu. Nah, itu mereka bilang itu desa tertinggal gitu. Stigma yang kayak gitu. Padahal kan memang walaupun desa yang dekat dengan pusat pemerintahan juga mereka masih bertanya-tanya ini bagaimana untuk pengembangan desa tersebut gitu kan. Itu stigma yang kayak gitu ya. Jadi seberusaha mungkin lah tempat KKN itu yang banyak wisatanya katanya gitu. Terus yang banyak tempat healingnya. Orang punya pikiran abstrak Gus. Kenapa ya KKN tuh konsepannya nggak kayak gini nih. Misal nih STK IPA Majalengka mau melaksanakan KKN. Nah, kenapa nggak disatuin dengan universitas lain? Kenapa? Misal STK IPA Majalengka itu tuh digabung KKN-nya sama Unma gitu ya. Kayaknya enak aja kalau gitu. Enak banget anjing tuh Allah. Kayaknya. Nah, mungkin itu aja obrolan dari kita ya. Ada statement nggak buat teman-teman pendengar nanti gitu kalau misalkan ada yang ngedengerin? Ya pada intinya gitu untuk masalah KKN gitu kan, kuliah kerja nyata mahasiswa KKNM berarti ya. Intinya yang mau KKNM berikutnya, mahasiswa berikutnya ya, saya mau bilang KKNM itu seru. Oke. Bisa dibilang seru. Fix. Karena kita ngalamin yang benar-benar belum kita alamin gitu. Kayak biasanya kita nongkrong dengan teman-teman, tapi pada saat KKNM kita bukan hanya sekedar nongkrong saja Gus, tapi kita tidur bareng Gus. Bukan tidur bareng ya. Iya. Tapi tidur bareng, makan bareng gitu kan. Jadi ya seru lah gitu yang belum kita rasain di tongkrongan biasanya dan juga di keluarga biasanya. Jadi ya gitu, kayak punya keluarga sendiri lah. Itu aja sih kalau orang. Kalau aing sih pesan to the next KKN ya gitu. Ya pokoknya kalian kalau misalkan mau KKN cari kelompok yang memang benar-benar circle sama mana gitu. Terus ditambah lagi kenapa yang circle, karena dalam hal obrolan pun memang nggak ada nggak ada ini teh. Ya nggak ada hal-hal yang di luar dugaan gitu. Kalau ngobrol ini ya tetap nyambung ini gitu. Gitu. Nggak ngobrol yang berbeda-beda gitu. Satu terus, lagi deh. Apa? Bentar. Oh, benar. Terus ditambah tetap kompak gitu kalau misalkan di KKN itu. Karena tanpa kekompakan kalian bisa apa nanti gitu. Gitu. Udah sih, itu aja. Silakan. Satu lagi untuk the next KKNM ya STK IPA Majalengka ya Gus. Saya pesan nanti jangan sampai kalian jadi beban
KKNM. Siga sa. Juga orang anjing. Setidaknya anjing aing beban masih bisa jalan anjing, masih bisa ikut kemana gitu. Jangan sampai beban tuh benar-benar beban gitu anjing. Itu aja sih pesan aing. Anjing, oke. Yo, see you. Yo, peace. Ya, thanks semuanya. Welcome to another crime scene.